Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Istima Ihsan Hanifah dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang learning disability atau kesulitan belajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan anak kesulitan belajar. Materi yang akan dibahas ada 6, yaitu pengertian kesulitan belajar, prevalensi, karakteristik, klasifikasi, faktor penyebab, dan penanganan. Materi yang pertama ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disability yang merupakan suatu keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar. Kesulitan belajar juga adalah bentuk kesulitan yang terlihat dalam proses belajar yang juga termasuk dalam kesulitan pemahaman dan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Dan kesulitan tersebut juga terlihat dalam hal membaca, menulis, mendengarkan, berpikir, mengeja, berbicara, dan berhitung. Adapun kesulitan belajar menurut para ahli. Menurut Halahan Kaufman dan Lloyd pada tahun 1985, kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam suatu atau lebih proses psikologis yang termasuk pemahaman dan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin terlihat dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Keterbatasan ini termasuk kondisi seperti gangguan persepsi, cedera otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Menurut Sandrock pada tahun 2011, anak dengan kesulitan belajar atau learning disability adalah mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Kesulitan belajar juga dapat mencakup kesulitan mengerjakan soal matematika. Materi yang kedua, ada prevalensi kesulitan belajar. Yang pertama ada menurut Halahan dan Kaufman mengatakan perkiraan prevalensi anak berkesulitan belajar sangat bervariasi dari yang rendah 1% sampai tinggi 30%. Yang kedua, menurut hasil penelitian Wijono dan kawan-kawan pada tahun 1999 mengenai prevalensi anak berkesulitan belajar di sekolah biasa mengatakan bahwa prevalensi anak berkesulitan membaca menempati peringkat yang paling tinggi 63,01% berturut-turut disusul oleh kesulitan dalam memusatkan perhatian 48,77%, kesulitan belajar berhitung atau matematika 44,11%, kesulitan menulis 35,07%, kemudian baru kesulitan dalam bidang-bidang studi tertentu dan kesulitan lainnya. Yang ketiga ada dari menurut Mulyono Abdurrahman dan Nafsiyah Ibrahim mengenai prevalensi anak berkesulitan belajar di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Indonesia terdapat beberapa penelitian terhadap keberadaan anak berkesulitan belajar. Antara lain penelitian yang dilakukan terhadap 3.215 murid kelas 1 hingga kelas 6 SD di DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 16,52% yang oleh gurunya diperkirakan sebagai murid yang termasuk berkesulitan belajar. Materi yang ketiga ada karakteristik anak berkesulitan belajar. Yang pertama ada karakteristik kognitifnya. Karakteristik kognitifnya antara lain adalah kurang perhatian atau kesulitan fokus pada tugas, kesulitan dalam mengingat baik jangka pendek, jangka panjang atau keduanya, masalah persepsi atau kesulitan dalam menerima informasi. Yang kedua ada karakteristik akademik. Karakteristik akademik antara lain kesulitan dalam menulis, belajar bahasa terlambat dan memiliki kosakata terbatas, kesulitan dalam membaca, kesulitan mengatur apa yang dia katakan atau tidak mampu memikirkan kata yang dia butuhkan untuk menulis atau percakapan. Kesulitan dalam matematika, kesulitan mempelajari alfabet dan kata-kata berima, tidak dapat menceritakan kembali suatu cerita secara berurutan apa yang terjadi pertama kali, kedua, dan ketiga. Yang ketiga ada karakteristik sosial dan emosi. Karakteristik sosial dan emosi antara lain memiliki keterampilan sosial yang buruk,
penolakan oleh teman sebaya dan teman sekelas, kesulitan membuat dan mempertahankan teman, merasa kesepian dan terisolasi di masa remaja, tidak mengikuti aturan sosial, percakapan seperti bergiliran dan mungkin berdiri terlalu dekat dengan pendengar. Karakteristik yang keempat ada karakteristik perilaku. Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain yang mengarah ke perilaku yang tidak pantas, kesulitan memahami lelucon, komik, dan sarkasme, dan kesulitan mengikuti petunjuk. Materi yang keempat ada klasifikasi anak berkesulitan belajar. Menurut Munawir Yusuf Sunardi, Munlonio Abdurrahman pada tahun 2003 mengelompokkan kesulitan belajar ke dalam dua kategori. Di antaranya yaitu yang pertama, kesulitan belajar umum. Kesulitan belajar umum adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan prestasi belajar rendah untuk hampir semua mata pelajaran. Yang kedua, ada kesulitan belajar khusus, yaitu kesulitan belajar pada kemampuan tertentu saja. Kesulitan belajar khusus ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesulitan belajar pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar pra-akademik terdiri dari gangguan motorik dan persepsi atau disebut disfraksia, meliputi gangguan motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Yang kedua ada kesulitan belajar kognitif, meliputi kesulitan dalam fungsi persepsi, pikiran, simbolisasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa yang ditandai dengan keterbatasan menggunakan simbol linguistik dalam berkomunikasi verbal. Yang keempat ada kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial sehingga perilaku anak tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik diantaranya adalah kesulitan dalam membaca atau disleksia, kesulitan dalam menulis atau disgrafia, kesulitan belajar dalam berhitung atau diskalkulia. Materi yang kelima adalah faktor penyebab dari anak-anak berkesulitan belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua faktor menurut Zainal Akib pada tahun 2002. Yang pertama adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor biologis, kesehatan, atau psikologis, intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan emosi. Sedangkan faktor ekstern meliputi lingkungan, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat. Materi yang keenam atau materi terakhir adalah penanganan bagi anak berkesulitan belajar. Strategi agar sukses dalam menangani anak berkesulitan belajar yaitu dengan mengembangkan struktur dan cara belajar yang tepat, dengan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, fokus dengan kemampuan dasar anak, dan memanfaatkan teknologi yang ada. Adapun 3 cara belajar yang diterapkan antara lain. Yang pertama ada cara belajar visual. Cara belajar visual yaitu cara belajar dengan cara melihat atau membaca, memahami materi lebih baik dalam bentuk visual dibandingkan verbal. Contohnya seperti catatan tertulis, diagram, grafik, peta atau gambar. Senang menggambar, membaca, menulis, mudah mengeja dan teratur. Yang kedua ada cara belajar auditori. Cara belajar auditori yaitu belajar dengan cara mendengarkan, memahami materi lebih baik dalam bentuk lisan, seperti seminar, diskusi, instruksi verbal, dan belajar kelompok, dan mengerjakan tugas lebih baik dalam bentuk lisan, serta senang musik dan bahasa. Yang ketiga ada cara belajar kinestik, yaitu cara belajar dengan cara bergerak dan melakukan memahami materi lebih baik dengan bergerak, menyentuh eksplorasi, membuat karya, hands and activities, praktikum, field trips, serta senang olahraga, drama, menari, dan membuat karya. Sekian materi tentang kesulitan belajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.